Selamat pagi teman-teman semua, pagi Fahrun, Syakira yang sudah bergabung dengan kami pagi ini. As usual, saya Lisa Kandala Suranata dari tim riset Hanan Putirai kembali menjumpai teman-teman di hari Jumat setelah libur nyepi. Kita masih kerja satu hari loh, bursa masih buka satu hari lagi. Kemarin itu bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu. So, ya, selamat pagi teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat apa yang mau dikonsultasikan gitu. Mungkin mau bertanya, bagaimana nih portfolio saham-saham batu bara saya udah cuan tebel. Kapan sebaiknya saya jual? Wah, oke. Mantap sekali kalau gitu. Atau bagaimana dengan saham-saham nikel seperti Inco dan Antam? Mungkin nanti kita bahas juga ya. Dan saham komoditi lainnya dari CPO mungkin Ali dan LSIP juga menarik untuk dibahas. Karena ya akibat perang ini maka yang paling terdampak dalam artian positif gitu adalah sektor komoditi ya, terutamanya coal. Nah, oke, kita mulai aja ya. Nah, ya apa boleh buat walaupun perang ini sudah berlangsung 2 minggu, rasanya ini sudah jauh lebih lama dari yang pada kita harapkan gitu ya. Maunya nggak sampai seminggu selesai gitu damai perundingan kemarin, tapi ternyata enggak. Akhirnya perang ini sudah memasuki minggu kedua, walaupun Rusia juga sudah kena banyak sanksi ekonomi dari berbagai belahan dunia lain seperti dibekukannya izin perbankan Rusia menggunakan SWIFT International Payment, kemudian juga aset-aset yang dimiliki oleh keluarga oligarki atau konglomerat yang berkaitan Putin itu dibekukan juga ya. Terus belum lagi ya, ini sangat sebenarnya Rusia mengambil keputusan perang itu, ini tentu juga akan memukul pasar modal dan perekonomian mereka juga gitu loh. Mata uang rubelnya jatuh, ya kan? Terus saham-saham emiten Rusia di bursa global juga anjlok. Bahkan dikeluarkannya emiten Rusia dari perhitungan indeks Russell and MSCI. Kemudian ratingnya emiten asal Rusia juga turun sampai sadisnya tuh 6 jenjang sampai menjadi rating sampah dan dihentikannya semua penerbangan asal Rusia ke banyak tujuan di Eropa dan Amerika. Ya, ini menjadi faktor negatif bagi indeks Wall Street dan Eropa sehingga masih wajar kalau kita akan bergerak sangat volatil. Bahkan diperkirakan sampai akhir quarter 1 ini, at least ya, akhir Maret masih gonjang-ganjing dan mungkin bisa juga mempengaruhi sampai semester 1 tahun ini. Nah, di satu sisi yang lain, invasi Rusia atas Ukraina juga membuat harga di pasar komoditas seperti harga crude oil ini tertinggi selama 7 tahun terakhir. Bahkan kemarin sempat menyentuh 116 ya. Penutupannya sekarang berapa? Sebentar, harga oil 107. Oke. Kemarin sempat menyentuh harga 116, tapi sekarang penutupannya kemarin di harga 107. Oke, terus kemudian juga harga coal, ini harga coal kenaikannya lumayan banget ini. Dari tanggal 1 Maret aja ya, masih sekitar 300. Terus sempat menyentuh 440, tapi selama kita libur ini ternyata udah turun lumayan juga. Jadi harga coal ditutup di harga 370-an. 370 untuk kontrak Maret dan 358 untuk kontrak April gitu. Ini sih berdampak positif sebenarnya untuk top line secara mikro ya. Secara mikro ini berdampak positif terhadap top line dan bottom line dari emiten yang bersangkutan. Pada contohnya aja, pada tahun 2021 ini sebelum perang ya, Adaro aja sudah mencatatkan EBITDA operasional naik 138% menjadi 2,1 miliar. Ini bahkan jauh lebih tinggi daripada target EBITDA operasional sudah direvisi dari sebelumnya 1,7 miliar menjadi 1,9. Bahkan sesudah direvisi naik itu pun masih bisa beat
target menjadi 2,1 miliar US dollar. Itu tahun 2021. Belum kena efek dampak perang 2022 ini. Nah, bisa kalian bayangkan bagaimana laporan emiten coal pada khususnya di semester 1 ini mungkin bakalan lebih kinclong lagi ya. Tapi secara makroekonomi tentunya akan mendorong naik inflasi di mana banyak negara baru saja recovery setelah dipukul turun oleh pandemi COVID ini. Oke, Medco bagaimana? Kalau lihat report dan fundamental keuangannya negatif, ditambah belum lama pemimpin Medco meninggal. Apakah mempengaruhi teknikal hari ini yang dianalisis buy? Oke, sebentar ya, Bapak sabar 2002, Bapak atau Ibu. Sementara, balik lagi ke inflasi itu tadi. Sementara Amerika juga sudah tengah berjuang keras untuk menurunkan tingkat inflasinya yang sudah tertinggi selama 40 tahun terakhir di level 7,5 inflasinya year on year. Amerika selainnya akan menunggu data payroll yang payroll kemarin Februari diperkirakan akan ada penambahan sekitar 500.000 sampai 600.000. Dan juga akan menunggu data inflasi minggu depan. So, akan semakin banyak lagi nih faktor-faktor yang membuat market lebih volatilitas ya. Market ini belum selesai, perang belum selesai, and then ada snowball effect ke belakangnya. Dan jangan lupa juga teman-teman, kita punya harga BBM sudah ada yang naik ya, seperti Pertamax, Turbo, Dexlite, dan apa satu lagi saya lupa. Pertamax Turbo sudah naik dari 12.000 sekian menjadi 14.000. Terus sejujurnya kita juga harus sudah mempersiapkan diri untuk kenaikan tarif dasar listrik TDL, karena ya akibat naiknya harga coal ini gitu loh. Harga gas juga ya, tapi katanya yang harga gas yang tabung 3 kilo pemerintah sudah tetapkan tidak akan naik, paling yang bright gas aja sama yang gas non subsidi ya yang bakal di adjust. Lalu kemudian juga langkanya minyak goreng dan gula pasir ini semua naik ya, memang ya Pak, saya jamin kepada amin. Semoga kebutuhan keluarga masih bisa kita penuhi ya. Pelan-pelan minyak goreng kayaknya udah mulai keluar juga di pasaran. Sudah ada beberapa hypermart besar yang sudah mulai mensuplai lagi, dan gula pasir. Ya, kesimpulannya pada waktu kita libur kemarin, selama bursa kita tutup merayakan Nyepi 2 hari ini, kombinasi dari naiknya indeks Dow Jones itu sebesar 1,5%. Kemudian naiknya beberapa komoditas kami summary-kan. Coal naik 17,3%, oil naik 1,5%, nikel naik 7,8%, dan timah 0,88%. Tapi the good news is, capital inflow ke bursa kita masih menjadi katalis sentimen positif yang kita harapkan masih bisa ada gitu ya. Masih bisa ada di market. Coba kita lihat, kita update lagi year to date net buy asing berapa? Masih bagus ya, 25,7 triliun net buy asing year to date ke pasar kita. So inflow masih terjaga. Terus teman-teman lihat juga angka USD IDR kita juga nggak gitu terpengaruh ya. Seenggaknya tuh nggak lewat level 14.400, masih ada sekitar 14.386 gitu. So walaupun kita agak deg-degan, kita kadang happy juga saham coal kita naik gitu ya, dan IHSG-nya juga masih sekitar 7.000. Maksudnya sempat mencapai 7.000. Oh ya, congratulations juga tuh. Pada 2 hari yang lalu kita sempat mencapai target 7.000. And then what next? Nah, ini juga menarik teman-teman.
Hari ini hari Jumat, kemarin setelah kita mencapai angka 7.000 kemudian candlenya merah dalam ya. Oke, so hari ini apa boleh buat, kita harus perhatikan support di sekitar harga 6850 dan kemudian supportnya ada di antara 6850 sampai 6830. Teman-teman harap perhatikan, kalau ini sampai jebol maka kita nggak ada pilihan lain kecuali balik ke 6770 ya. Itu hopefully sih masih bisa ditutup di atas MA20 ya, yaitu ini MA yang menopang tren naik IHSG dalam jangka pendek ya. Kalau bisa masih bisa ditutup di atas 6825 deh. Minimal 6825. Nah, itu untuk target penutupan closing IHSG hari ini di dalam kategori aman terkendali, masih cukup aman gitu. Tapi kalau yang bikin kita bakal tidur nyenyak adalah kalau bisa closing di atas 6870 gitu. Resisten 67.000 ya, well pastinya angka bulat itu akan jadi resisten dalam jangka waktu dekat belakangan ini. Tapi mengingat turbulensi di dalam situasi global dan market regional lainnya, jadi ya kita tidak berharap terlalu banyak gitu. Kalau portfolio teman-teman tuh masih bisa cuan di saham komoditi, ya sebaiknya pegang di situ dulu. Nah, sekarang kita bahas saja langsung saham-sahamnya, saham-saham coal dulu ya. PTBA. PTBA ini di harga 3250 sebenarnya memang dari sisi indikator RSI sudah oversold ya. Tapi belum berarti harus cepat-cepat dijual, belum urgent gitu. Karena kalau udah dilihat dari tren naiknya sejak September ini masih lumayan intact gitu. Yang paling the best thing we can advise adalah set your trailing stop. Contohnya bisa begini, kalau misalkan PTBA ditutup di bawah level low previous candle, which is kemarin, misalkan nih ya, kemarin tuh tutupnya di 3220. Nah, jadi kalau ini hari PTBA ditutup di bawah 3220, nah itu merupakan sign kita untuk kurangi posisi. Tapi kalau masih tutupnya masih di atas low gitu, kita masih boleh tenang aja, kalem aja gitu ya. Oke, Indi bagaimana? Nah, Indi ini yang saya khawatirkan dari Indi adalah velocity-nya. Artinya kenaikannya sudah mulai curam banget gitu. Udah mulai gerakannya 90 derajat ke atas. Nah, biasanya yang model roller coaster kayak gini, cepat naiknya, turunnya juga cepat gitu. Apalagi kalau dibandingin sama previous high, ini RSI-nya jelas-jelas ada negative divergence. So, apalagi candle-nya bentuknya kayak shooting star gitu. Kayak semacam penangkal petir gitu ya. Sempat tinggi sampai 2.900 tapi tutupannya dibawa turun lagi ke 2.700. Nah, my best advice adalah mungkin target Indi terdekat angka bulat 3.000. Nah, di situ di angka 3.000 itu saya pasti bakalan agak nervous juga karena secara itu adalah resisten psikologis angka bulat seperti itu ya. Artinya kayak pindah level gitu, naik kelas. Selainnya juga RSI-nya sudah oversold dan ada negative divergence. Tapi saran saya tetap sama karena biar bagaimanapun juga tren di harga komoditi atau coal ini masih kencang. Jadi kita main trailing stop aja deh. Ya, Adaro buat saya sudah mencapai target di sekitar harga 2750. Hampir 2740 kemarin tertinggi ya. Buat saya sudah mencapai target, dia ada polanya, tadinya dia ada pola parallel channel, lumayan panjang, long term, mid term gitu. Atensi cut loss di harga close-nya, bukan harga low kemarin, bukan. Jadi atensi cut loss itu di harga closing hari ini, apakah lebih rendah dari harga low kemarin gitu. Jadi sepanjang jam perdagangan itu gerakannya sangat volatil. Bisa aja harga turun naik dengan begitu gapnya begitu besar gitu. Tapi yang paling valid adalah harga closing. Jadi kita kalem aja selama jam perdagangan gitu. Ya kalau udah closingnya ketahuan atau deket-deket deh jam closing. Misalkan 10 menit sebelum
no, 10 menit sebelum jam 3 itu udah udah ditutup. Ya 15 menit gitu sebelum di closing kita udah lihat-lihat kayaknya kita harus kurangi posisi atau enggak gitu ya. Kalau harganya manteng terus di bawah harga low kemarin, mendingan kita kurangi posisi dulu bertahap ya. Oke, ITMG satu lagi. ITMG sudah dekat harga 30.000. Saya mengerti kenapa kalau misalkan ada yang cukup cukup grogi gitu ya. Apalagi RSI-nya juga ada negative divergence, artinya walaupun ITMG bikin new high, tapi momentum pembelian kali ini mulai terlihat melemah. So again, set your trailing stop. Ya, tapi dari keseluruhan 4 saham call itu uptrendnya harus saya akui itu masih intact. Ya, oke, Inco, bagaimana nih dengan nikel yang naiknya hampir 8%? Inco jelas resistennya ada di sekitar harga 5.500. Apakah hari ini masih bisa tembus? Kalau tembusnya oke, maka next target adalah ini ada gap di waktu bulan Februari Maret lalu nih. Oke. Gapnya di sekitar harga 5.800. Nah, 5.500 lewat, maka tujuan selanjutnya 5.800, kemudian 6.000 of course angka bulat dan ada gap kedua lagi di 6.300. Nah, itu tahapan untuk Inco ya. Antam. Oh ya, sorry. Tadi Inco-nya belum selesai. Supportnya yang perlu diperhatikan adalah angka 5.200 ya. Kalau misalkan sekitar 5.500 dia agak mogok juga, ya udah deh lepas dulu dikit-dikit gitu. Tapi tren masih oke. Velocity menukik ya oke, fine, bukan pasti bakal selesai juga gitu loh. Kecuali menukiknya tuh sampai berhari-hari. Ini sih masih baru 2 hari gitu. Nanti kalau udah sampai 6.300, nah apalagi dalam jangka waktu cepat, ya udah siap-siap kurangin. Antam kemarin ditutup dengan candle shooting star, uptrend masih oke, walaupun RSI sudah oversold. Mau kurangi posisi boleh, tapi mendingan set trailing stop aja. Selama Antam tidak ditutup di bawah low previous day, nggak perlu untuk jual, nggak urgent. Sebab kita harus ingat bahwa sentimen positif di kenaikan harga komoditi ini masih belum tahu kapan selesainya gitu. Jadi sebaiknya pergunakan momentum positif ini selama mungkin yang Anda bisa. Let your profit run sejauh mungkin yang Anda bisa. Ya. Ali, CPO bagaimana? Apakah masih bisa ada kelanjutannya? Untuk harga Ali sendiri, uptrend masih bagus, masih berjalan di atas MA10, kenceng. Mungkin target selanjutnya ada di sekitar harga 13.000 sampai 13.500 ya. Kemudian satu lagi LSIP juga kemarin baru saja tembus previous high di sekitar harga berapa nih? 1.500. Oke, penutupannya 15.15, fine. Ada pucuk tertinggi sebelumnya di level 15.60. Nah, itu menjadi perhatian kita untuk LSIP dalam jangka waktu dekat ya. Selanjutnya mungkin akan menguji level 1000 berapa tadi? 1950. Oke. Pertanyaan dari Bapak Sabar 2002, Medco bagaimana kabarnya? Medco di sekitar harga 690 sampai 700 pastinya akan menjadi resisten jangka pendek. Kemudian kalau dia bisa tembus 700-nya Pak, maka akan menuju ke 770, 750 sampai 770 ya. Nah, ini uptrendnya masih bagus. Kemarin ini MA 10 dan 20-nya sudah bergeraknya seperti ini, 10, 20, 50 ya, menopang uptrendnya. Jadi selama harga masih bergerak di atas 10 dan 20 itu masih fine-fine aja. Belum necessary untuk jual. Oke,
Jadi kesimpulannya dari kenaikan harga-harga komoditi ini uptrendnya memang masih kenceng. Best advice kami adalah set your trailing stop aja. Kemudian juga gunakan momentum untuk usahakan let your profit run sejauh-jauhnya yang Anda bisa. Apakah ada pertanyaan lain? Oke. Oh ya, mengenai ini pemimpin Medco yang baru saja meninggal, Bapak almarhum ini Arifin Panigoro, not necessarily dianggap sebagai suatu hal yang negatif karena pergantian manajemen bahkan bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif. Kenapa? Karena berarti akan ada pergantian visi, misi, atau how to run the company gitu. Kalau misalnya tadinya dia dipimpin oleh pemimpin yang misalkan kolot gitu ya, gaya kepemimpinannya tidak berhasil membuat company itu maju dengan agresif gitu. Nah, akhirnya setelah pemimpin ini meninggal gitu, although I'm not saying Bapak almarhum demikian gitu, tapi pergantian manajemen bisa diartikan sebagai sesuatu yang bagus dengan harapan bahwa pengganti selanjutnya ini akan lebih punya langkah-langkah yang ciamik gitu, yang lebih ciamik dalam memanage perusahaan gitu. So ya kita harapkan masa depan yang oke untuk Medco dan generasi penerusnya. Oke? Ya udah, gitu aja teman-teman. Thank you untuk perhatiannya. Semoga sehat selalu dan happy trading. Semoga cuan selalu.